Jeda sejenak bukan berarti kalah. Menjauh, bahkan mungkin terasa menghilang, bukan berarti menyerah. Merenungkan kembali dan sempat terhenti, bukan berarti putus asa. Mungkin kamu butuh ruang untuk pulih dan menjadi dirimu yang baru yang lebih terinspirasi. Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang akan membantu kamu untuk memberikan pandangan baru, menjadi sosok terbaik dirimu dengan penuh kebahagiaan, kelimpahan, cinta, inspiratif, dan kegembiraan. Kali ini kita akan ngomongin tentang pulih dan inspirasi ya. Mungkin terjadi badai dalam kehidupan kita, kekacauan dalam hidup yang tidak kita duga sebelumnya, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku, dan kenapa hal-hal yang sudah aku rencanakan begitu matang, begitu terperinci, semuanya hancur berantakan, tanpa disadari, karena itu terjadi tiba-tiba. Layaknya hujan, ya, hujan akan turun ketika memang waktunya turun. Waktu musim hujan, ketika mendung, hujan memberikan tandanya akan turun. Bisa terjadi hujan yang sangat lebat, penuh halilintar, petir, gemuruh badai, atau juga hanya sekedar rintik-rintik aja. Dan juga kadang-kadang tanpa terkendali tiba-tiba aja turun. Sebelumnya panas. Dan ini memberikan banyak sekali perspektif terhadap orang-orang ya. Ada yang senang dengan turunnya hujan, mereka merasakan suasana lebih sejuk, adem, enak banget kalau dibuat nongkrong ya sambil minum kopi, bercengkrama sama teman. Atau enak banget kalau misalkan dibuat tidur jauh lebih lelap. Bahkan merasakan romansa yang menyenangkan, aromanya yang memabukkan ya ketika hujan turun. Namun ada juga yang merasa hujan adalah hal negatif ya, karena hujan jadi telat, karena hujan jadi sepi dagangan, karena hujan nih aku nggak bisa keluar kemana-mana, karena hujan aku terjebak di sini. Ada juga yang berpikir bahwa tidak ada masalah hujan turun atau enggak, karena semuanya adalah hal baik ya. Hujan turun netral aja, biasa aja, tetap melanjutkan aktivitas. Nggak turun pun nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Begitu juga dalam hidup, ada hal-hal yang menghampiri kita dan kita sering memberikan label, memberikan makna bahwa ini baik atau buruk. Kalau baik kita suka, kalau buruk kita tolak, kita hindari. Ini yang akan memberikan banyak sekali ya kelumpuhan mental ketika kita menganggap sebuah peristiwa itu sangat buruk, sehingga membuat kita nggak berdaya dan menjadi terisolasi, seakan kita terpisah dengan keadaan di luar diri kita ya. Kita menjadi murung, sedih, marah, kecewa, bahkan nggak ngerti harus ngapain, nggak ngerti harus gimana dan apa yang harus dilakukan, seakan-akan semua hal dalam hidup menolak kita. Tapi bagaimana kalau ternyata hal-hal yang kita anggap masalah adalah sebuah hadiah? Bagaimana kalau ternyata kekacauan dalam hidup adalah sebuah tanda atau sinyal untuk membuat kita bertumbuh menjadi sosok yang baru, yang penuh cinta, penuh kegembiraan dalam hidup, dan penuh inspirasi untuk menghasilkan karya-karya terhebat dalam hidup kita. Tuhan Maha Baik, memberikan kebaikan yang berlimpah ruah pada kita. Hanya kita kadang ya menganggapnya, ini aku mendapat banyak masalah dan mendapat banyak sekali emosi-emosi yang kita tolak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Memulihkan diri berarti memang harus berhenti sejenak, jeda sejenak untuk menerima total semua rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa nggak enaknya,
rasa nggak nyamannya, rasa apalagi ya, sakitnya, penuh amarah, penuh pertanyaan-pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku, kenapa ini terjadi di saat ini, kenapa, dan kenapa. Penerimaan total ini akan membuat kita jauh lebih lapang. Karena hal yang menyesakkan jiwa adalah ketika kita benar-benar bertarung habis-habisan secara mental dan batin. Padahal kita nggak kemana-mana, tapi kita merasa lelah yang luar biasa. Pulihkan diri, ambil waktu, nggak apa-apa, biarkan dulu segala kekacauan terjadi, berantakan apa adanya, nggak apa-apa. Ketika penerimaan total itu sudah terjadi, kita akan mampu untuk melepaskan segalanya, ya, melepaskan total, sehingga memang untuk membangun sesuatu yang bernilai, yang megah, bangunan lama harus dirobohkan dulu, harus dihancurkan terlebih dahulu, dan menjadi diri kita yang baru. Semuanya akan berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Seperti hujan, apakah selamanya akan hujan? Enggak kan? Semua akan berlalu. Ini mungkin hal yang sering sekali juga kita dengar ya. Semuanya akan berlalu, tapi hatiku penuh luka, hatiku penuh sesak, hatiku penuh amarah, hatiku penuh kecewa, rasa sakit. Peluk diri kita, peluk emosinya, terima total semuanya, rasakan rasa sakitnya sampai hal itu lama-lama akan menjadi reda. Dan ketika reda, kita akan mampu untuk berpikir jernih, ya, melihat dalam perspektif baru. Ternyata bener loh, itu hadiah. Kita menganggap hadiah ketika kita berproses, kita berprogres menjadi diri kita yang lebih baik, diri kita yang baru. Diri kita yang baru yang bagaimana? Yang menghargai diri sendiri, cinta terhadap diri sendiri, menerima total diri sendiri tanpa penilaian apapun, sehingga kita bisa untuk mencintai dan menghargai hidup, jatuh cinta pada kehidupan, dan semuanya terasa menyenangkan, semuanya terasa mudah, dan semuanya terasa menggembirakan. Itulah petualangan yang sebenar-benarnya, bahwa kita sebagai manusia seutuhnya merasakan semua hal dan bisa menerimanya. Layaknya hujan akan selalu turun di waktu-waktu tertentu, tapi kita bisa memilih untuk menyambutnya dengan sukacita atau menyambutnya dengan penuh gerutuan, omelan yang akan menyebabkan hati kita juga nggak sembuh-sembuh. Izinkan diri kita untuk pulih, dan jadilah orang yang selalu terinspirasi ketika ketenangan itu datang, badai itu reda. Sinar matahari akan bersinar dengan cerahnya secerah hidup kita. Dan ini perlu latihan, karena apa? Dirimu berharga, kehidupan berharga, semua orang berharga. Oke, semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.